Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Madina Zain. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan 20 prinsip pembelajaran bahasa yang mana ada di dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. Apa sih 20 prinsip pembelajaran bahasa Arab? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Baik teman-teman, 20 prinsip pembelajaran bahasa ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada muatan dan penataan, yang kedua ada format dan presentasi, dan yang ketiga ada pemantauan dan penilaian. Nah, bagian-bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa prinsip. Nah, yang bagian pertama itu ada muatan dan penataan. Terdapat 8 prinsip pembelajaran bahasa di bagian muatan dan penataan. Prinsip yang pertama itu ada frekuensi. Nah, frekuensi ini di mana pelajaran bahasa itu harus memuat item-item yang paling sering muncul atau paling banyak digunakan dalam berbahasa. Lalu, prinsip yang kedua ada strategi dan otonomi, di mana pelajaran bahasa itu harus melatih pembelajar tentang bagaimana cara belajar bahasa, serta cara memantau dan menyadari pembelajaran mereka, sehingga mereka bisa menjadi pembelajaran bahasa yang efektif dan mandiri. Lalu bagian yang ketiga yaitu pengulangan frekuentif, di mana peserta didik itu harus memiliki kesempatan berlatih sebanyak mungkin dan berulang-ulang untuk dapat menguasai item bahan ajar yang diharapkan untuk mereka gunakan dalam berbagai konteks. Lalu yang keempat ada sistem bahasa, di mana sistem bahasa ini berfokus bahasa yang disajikan itu harus pada fitur bahasa yang dapat digeneralisasikan. Selanjutnya pada prinsip kelima ada terus bergerak dan maju. Nah, di sini guru pelajaran bahasa itu harus secara progresif mencakup item komponen fungsi, keterampilan, dan strategi bahasa yang berguna. Lalu prinsip yang keenam yaitu dapat diajarkan, yang mana pengajaran item-item bahasa itu harus memperhitungkan urutan item-item tersebut yang paling disukai dan harus memperhitungkan kapan pelajar itu paling siap untuk mempelajarinya. Lalu prinsip yang ketujuh ada beban belajar, yaitu pelajaran bahasa itu harus membantu peserta didik memanfaatkan pengetahuan sebelumnya secara efektif. Lalu prinsip yang terakhir atau yang ke-8 pada muatan dan penataan ini ada interferensi. Nah, interferensi itu butir-butir dalam pelajaran bahasa Arab harus diurutkan agar butir-butir itu yang dipelajari tersebut dapat mempermudah siswa-siswanya untuk belajar bahasa dan agar efek interferensi dapat dihindari. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu format dan presentasi. Nah, bagian yang kedua ini terdapat 10 prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama itu format. Format yang pertama dalam prinsip pembelajaran bahasa pada bagian format dan presentasi yaitu motivasi. Motivasi sebisa mungkin pelajar itu harus tertarik dan bersemangat
mempelajari bahasa dan mereka itu harus menghargai pembelajaran bahasa ini loh. Baik, kita lanjut pada bagian kedua dalam 20 prinsip pembelajaran bahasa, yaitu format dan presentasi. Nah, bagian kedua ini terdapat beberapa prinsip, terbagi lagi menjadi 10 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip motivasi. Sebisa mungkin pelajar itu harus tertarik dan bersemangat mempelajari bahasa, dan mereka tuh harus menghargai pembelajaran bahasa ini gitu. Lalu prinsip yang kedua itu ada 4 pilar. Nah, pelajaran bahasa juga harus menjamin keseimbangan antara input yang berfokus pada makna, lalu pembelajaran yang berfokus pada bahasa, lalu output yang berfokus pada makna, dan juga aktivitas untuk kelancaran berbahasa siswa. Yang kedua, dalam bagian format dan presentasi, prinsip yang kedua itu 4 pilar. Nah, dalam 4 pilar ini pelajaran bahasa itu harus menjamin keseimbangan antara harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama itu input yang berfokus pada makna, yang kedua pembelajaran yang berfokus pada bahasa, yang ketiga output yang berfokus pada makna, dan yang keempat aktivitas untuk kelancaran berbahasa siswa. Lalu prinsip yang ketiga itu ada input yang dapat dipahami. Harus ada sejumlah besar aktivitas reseptif, menyimak dan membaca yang menarik dan dapat dipahami oleh siswa. Lalu prinsip keempat itu ada prinsip kefasihan. Pelajaran bahasa itu harus menyediakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kefasihan peserta didik dalam menggunakan bahasa yang sudah mereka pelajari, baik secara reseptif maupun produktif. Lalu prinsip yang kelima dalam format dan presentasi yaitu output atau keluaran. Pembelajaran bahasa ini harus didorong untuk memproduksi bahasa seperti berbicara dan menulis dalam berbagai ragam jenis wacana. Selanjutnya prinsip ke-6 ada pembelajaran yang disengaja. Pembelajaran bahasa itu juga harus meliputi language focus learning, yang mana pada language focus learning ini berupa sistem bunyi, ejaan, kosakata, tata bahasa, dan wacana yang harus diajarkan oleh siswa pada pembelajaran bahasa. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu waktu mengerjakan tugas. Waktu mengerjakan tugas ini waktu sebanyak mungkin harus dihabiskan dengan menggunakan dan berfokus pada bahasa kedua, yaitu bahasa Arab misalkan ya, bahasa umum dan bahasa kedua. Bahasa kedua itu seperti bahasa kedua. Lalu prinsip yang ke-8 yaitu kedalaman pemrosesan, di mana pembelajar harus mengolah item-item yang akan dipelajari sedalam dan setepat mungkin. Lalu prinsip yang ke-9 ada motivasi integratif, di mana pelajaran bahasa itu harus berupaya membuat peserta didik memiliki rasa suka terhadap bahasa, penggunaan bahasa, keterampilan guru dalam mengajar bahasa, dan peluang keberhasilan mereka dalam mempelajari bahasa. Lalu prinsip yang terakhir atau prinsip ke-10 dalam bagian format dan presentasi
ada gaya belajar. Gaya belajar juga harus ada kesempatan bagi peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Nah, sesuai dengan gaya belajar mereka, senyaman mungkin mereka belajar pembelajaran bahasa. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga dalam 20 prinsip pembelajaran bahasa, yaitu pemantauan dan penilaian. Nah, pemantauan dan penilaian ini terbagi lagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip yang pertama ada analisis kebutuhan dan lingkungan secara berkelanjutan, di mana ini mencakup pemilihan, pengurutan, penyajian, dan penilaian materi dalam pelajaran bahasa itu harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berkelanjutan mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, kondisi dan situasi pembelajaran juga serta waktu dan sumber daya yang tersedia. Lalu prinsip yang kedua yaitu umpan balik, di mana pembelajar itu harus menerima umpan balik yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa mereka. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 20 prinsip pembelajaran bahasa. Semoga dalam video ini teman-teman dapat mengambil pengertian daripada 20 prinsip pembelajaran bahasa. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.